Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Najib, NPM 2190101165. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran berbasis komputer atau PBK, model tutorial dalam mata pelajaran fikih. Untuk poin yang pertama, pembelajaran berbasis komputer merupakan solusi metode pembelajaran untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan pemanfaatan perangkat komputer, yaitu baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Poin selanjutnya, istilah pembelajaran berbasis komputer pada umumnya menunjukkan pada semua software pendidikan yang diakses dalam komputer, di mana pengguna dapat menggunakan alat tersebut dalam berinteraksi. Sistem komputer menyajikan serangkaian program pembelajaran kepada si pembelajar, baik berupa konsep, informasi, maupun latihan-latihan soal, dan pembelajaran dapat dilakukan aktivitas belajar dengan cara berinteraksi dengan sistem komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tentunya agar pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran, maka dalam penerapan pembelajaran berbasis komputer juga perlu memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut menurut Quarta Adimpara adalah sebagai berikut. Ada 8 ya. Untuk yang pertama, aktif. Aktif di sini memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. Selanjutnya, konstruktif memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keinginan tahunan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasihati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. Yang keempat, antusiastik. Antusiastik di sini memungkinkan siswa dapat secara efektif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, dialogis, memungkinkan proses belajar secara inherent, merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut baik di dalam maupun luar sekolah. Yang keenam, konstekstual, memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna melalui pendekatan. Yang ketujuh, reflektif, memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Poin selanjutnya, multisensori, yaitu memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar, baik audio, visual, maupun kinestetik. Yang terakhir, sudah. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan di tempat yang nyaman dan aman. Proses belajar bersifat individual dan konstekstual, artinya proses belajar terjadi sesuatu dengan perkembangannya dan lingkungannya. Istilah pembelajaran berbasis komputer pada umumnya menunjukkan pada semua software pendidikan yang diakses dalam komputer di mana pengguna dapat menggunakan alat tersebut dalam berinteraksi. Sistem komputer menyajikan serangkaian program pembelajaran kepada si pembelajar,
baik berupa konsep, informasi pun latihan-latihan soal, dan pembelajar dapat melakukan aktivitas belajar dengan cara berinteraksi dengan sistem komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Mungkin cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.